Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga syahadat kita menolong kita, menjadikan kita orang-orang yang mati husnul khotimah. Karena ada kisah orang ahli ibadah mati su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Diriwayatkan dari Mansur bin Ammar al-Khurasani bahwasanya dia berkata, aku mempunyai saudara fillah yang selalu memperhatikanku baik di waktu suka maupun duka. Ia adalah orang yang aktif beribadah, senang bertahajud di malam hari, dan banyak menangis. Pada suatu hari, aku tidak bertemu dengannya pada suatu pertemuan. Aku bertanya-tanya tentang keberadaannya. Aku mendengar bahwa ia sedang sakit. Kemudian aku pergi menuju rumahnya. Sesampai di rumahnya, aku mengetuk pintu. Tiba-tiba putrinya keluar menemui aku seraya bertanya, "Mau apa engkau datang kemari? Katakan pada ayahmu bahwa teman ayah yang bernama Mansur bin Ammar ingin bertemu dengan ayah," sahabatku. Putrinya masuk menemui ayahnya. Tak lama kemudian ia pun kembali kepadaku seraya berkata, "Masuklah." Aku pun kemudian masuk. Setelah sampai di dalam rumah, aku melihat temanku sedang terbaring di atas tanah di tengah-tengah lantai rumahnya. Aku lihat kondisinya berubah. Wajahnya menghitam, kedua matanya membiru, dan kedua bibirnya membeku. Aku sangat mengkhawatirkan kondisi temanku itu. Aku pun berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, perbanyaklah membaca la ilaha illallah." Ia membuka kedua matanya, memandangku, kemudian pingsan. Setelah sadar, aku berkata lagi, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah." Ia membuka kedua matanya, memandangku, dan pingsan kembali. Aku berkata lagi untuk ketiga kalinya, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Bila tidak, aku tidak mau memandikan, memberi kafan, mensolati, dan tidak mau menguburmu." Ia membuka kedua matanya seraya memandangku dan berkata, "Wahai saudaraku, wahai Mansur, itu adalah kalimat yang terhalang bagiku sehingga aku tidak dapat mengucapkannya." Ketika mendengarkan perkataan itu, aku mengatakan, "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim," dan bertanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak dapat mengucapkan kalimat itu? Padahal engkau telah banyak melakukan ibadah sholat, puasa, menangis, dan berdoa." Ia menjawab, "Hal itu semua aku lakukan bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi aku lakukan hanya ingin dilihat masyarakat, ingin tenar, dan disebut-sebut sebagai orang yang ahli ibadah. Akan tetapi bila aku menyendiri di dalam rumah, pintu aku kunci, tirai aku turunkan, kemudian aku minum khamr, melakukan berbagai maksiat di hadapan Tuhanku. Hal itu aku lakukan terus-menerus dalam masa yang sangat lama. Kemudian aku terkena penyakit yang amat sangat, sehingga hampir-hampir menemui ajalku. Aku memanggil putriku dan menyuruhnya untuk mengambilkan mushaf untuk aku baca. Setelah putriku mengambilkan mushaf dan memberikannya kepadaku, aku pun membacanya. Setelah sampai pada surat Yasin, aku mengangkat mushaf seraya berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, demi hak surat Yasin yang mulia
Dan demi hak firman-Mu yang qadim yang ada di dalam mushaf ini, aku mohon agar Engkau memberi kesembuhan padaku, menghilangkan penyakitku, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi bermaksiat kepadamu selama-lamanya. Setelah itu aku sembuh dan penyakitku hilang berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku sudah sembuh dan sehat kembali, aku mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat, seperti melakukan hal-hal yang tidak berguna, bermain-main, dan bersenang-senang seperti semula. Setan pun membuatku lupa atas perjanjianku terhadap Allah yang pernah aku janjikan sewaktu sakit dulu. Hal itu aku lakukan di masa yang lama. Akhirnya aku jatuh sakit lagi yang hampir-hampir menemui ajal. Aku menyuruh keluargaku agar mengeluarkanku di tengah-tengah lantai rumah dan minta diberi mushaf lagi untuk aku baca. Setelah aku membaca, aku berdoa, wahai Allah, demi hak Al-Quran yang agung, aku mohon agar Engkau mau menyembuhkan aku dan menghilangkan penyakitku. Aku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat selama-lamanya. Allah mengabulkan doaku dan menyembuhkan penyakitku. Setelah aku sembuh dan sehat, aku mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat seperti dulu, sehingga aku jatuh sakit lagi. Aku menyuruh keluargaku agar mengeluarkanku di tengah-tengah lantai rumah seperti yang engkau lihat sekarang. Kemudian aku minta mushaf lagi untuk aku baca. Ternyata dalam mushaf itu aku tidak melihat tulisan sama sekali, walaupun hanya satu huruf. Maka aku mengerti bahwa Allah telah murka yang amat sangat kepada aku. Kemudian aku mengangkat pandanganku ke langit, saya berdoa, wahai Allah Tuhanku, demi kemuliaan mushaf ini aku mohon agar Engkau menyembuhkanku, menghilangkan penyakitku, dan aku berjanji tidak akan mengulangi maksiatku. Wahai Allah, Maha Pencipta langit dan bumi. Ketika aku berdoa seperti itu, tiba-tiba aku mendengar ada seseorang yang berkata dengan beberapa syair, namun aku tidak melihat siapa orangnya. Engkau bertobat dari dosa ketika engkau menderita sakit. Engkau mengulangi dosa itu ketika engkau sembuh. Ketika ada bencana menimpamu, engkau menangis. Alangkah keji perbuatanmu ketika engkau telah sehat. Berapa kali Allah menyelamatkanmu dari beberapa kesusahan, dan berapa kali Allah menghilangkan bala yang menimpamu. Setelah mendengar semua perkataan temanku, aku berdiri dan keluar dari rumahnya. Kedua mataku terus-menerus mengeluarkan air mata. Belum sampai di rumah, aku mendengar berita bahwa temanku telah meninggal. Aku mohon kepada Allah agar wafat dengan husnul khotimah, karena banyak sekali orang yang akan mati tertimpa malapetaka, su'ul khotimah, padahal sebelumnya telah banyak melakukan ibadah sholat dan puasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini ada salah satu contoh bahayanya amal ibadah yang tidak ikhlas karena Allah.